Terkuat, APBD DKI dihamburkan Anies untuk tunjangan lurah 27 juta per bulan. Waduh, gimana nih Pak Anies? Ambisi Anies untuk nyapres di 2024 rupanya sudah diubun-ubun. Caranya meniru Jokowi naik menjadi RI 1 dari kursi DKI 1 memang terlihat epik. Dia berhasil memikat Jakarta 58 dalam hitungan bulan meski berasal dari Menteri Pencatatan. Tapi lain Jokowi, lain Anies. Keduanya sangat bertolak belakang dalam politik dan pemerintahan. Anies yang sejauh ini mengandalkan retorika dan pencitraan semu sangat jauh ketimbang Jokowi yang bekerja secara naluri. Hasilnya lagi-lagi warga ibu kota yang menjadi korbannya. Tak tanggung-tanggung, dana penanggulangan corona senilai 10,7 triliun seakan menguap seperti raibnya komitmen fee Formula E. Bayangkan Surabaya dengan dana 800 miliar sudah bisa menggratiskan swab massal termasuk membuat bilik disinfektan di banyak tempat. DKI dengan anggaran 13 kali lipat malah tak bisa sekedar menggratiskan rapid test. Yang ada kita dihebohkan dengan harga masker yang dijual Pemprov harganya lebih mahal ketimbang harga pasaran. Sudah begitu gaji dan tunjangan ASN dipotong hingga 50%. Ironisnya Anies masih sempat memberi tunjangan fantastis kepada tiap lurah DKI. Seperti diberitakan Tribun News, tak tahu apakah ini ada hubungannya dengan gelaran Pilkada Jakarta tahun 2022. Yang pasti tunjangan lurah di ibu kota negara menjadi yang tertinggi di Indonesia. Ya, seperti diketahui jabatan lurah adalah posisi birokrasi pemerintahan yang bisa dibilang paling sering bersinggungan dengan masyarakat. Banyak urusan administrasi dan kependudukan yang biasanya memerlukan izin lurah sebagai kepala wilayah di tingkat kelurahan. Lurah DKI Jakarta tunjangannya tertinggi di Indonesia. Gaji lurah dalam hal ini gaji pokok sebenarnya sama dengan gaji PNS lainnya. Artinya gaji lurah disesuaikan dengan golongan PNS yang berlaku. Merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktur menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah 3B dan tertinggi 3D. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai dengan golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa golongan. Dan sebagai PNS yang masuk golongan 3B sampai dengan 3D, lurah di seluruh Indonesia termasuk lurah di DKI mendapatkan gaji pokok per bulan terendah adalah Rp2.688.500, tertinggi sebesar Rp4.797.000. Rinciannya golongan 3B sebesar Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600, golongan 3C sebesar Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400, dan golongan 3D sebesar Rp2.920.000 sampai Rp4.797.000. Selain gaji pokok PNS, lurah juga mendapatkan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Di DKI Jakarta, tunjangan kinerja PNS DKI diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 409 tahun 2017 tentang tunjangan kinerja daerah yang terakhir diubah oleh Gubernur Anies Baswedan. Disebutkan TKD yang diterima lurah di lingkup Pemprov DKI Jakarta adalah sebesar 27 juta per bulan. Lurah berada pada peringkat jabatan 9A. Tunjangan TKD lurah DKI tersebut relatif tak jauh berbeda dengan jabatan wakil lurah yang mendapatkan TKD sebesar Rp26.190.000 per bulan. Posisi lainnya di kantor kelurahan yang mendapatkan TKD cukup besar dari Pemprov DKI Jakarta antara lain jabatan sekretaris kelurahan sebesar Rp26.190.000 per bulan dan kepala seksi kelurahan sebesar Rp25.740.000 per bulan. Sebagaimana PNS di instansi pemerintah lainnya, ASN di Pemprov DKI Jakarta juga menerima berbagai tunjangan PNS lain selain tukin dalam bentuk TKD DKI Jakarta, antara lain tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok PNS. Lalu tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Berikutnya PNS juga menerima tunjangan makan yang disesuaikan dengan golongannya dan tunjangan PNS lain di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Kalau ditotal dengan
267 kelurahan yang ada di DKI, maka jumlah yang dibiarkan sekitar 7,2 miliar untuk semua lurah. Kalau ditambah wakil, sekretaris, dan kepala seksi kelurahan, ada sekitar 25 miliar. Untuk tahun bisa menganggarkan 300 miliar, itu belum posisi di atasnya. Apakah ada jaminan di kondisi seperti saat ini, Anies benar-benar bisa memantau bawahannya? Berbeda dengan zaman Ahok, yang meski tunjangan yang diberikan tinggi tetapi kinerja juga ekstra keras dan ancaman pemecatan setiap saat. Ahok dulu juga membuat posko pengaduan setiap hari di balai kota. Dengan adanya keluhan langsung, sangat menjadi masuk akal bila tiap kelurahan dipaksa siaga setiap saat untuk mengatasi permasalahan warga. Berbeda dengan zaman Anies di mana pengaduan langsung ditiadakan, KJP konon juga dipersulit dan tunjangan fantastis di tingkat kelurahan tidak akan sebanding dengan kinerja yang tak mendapatkan monitor langsung dari gubernur. Jadi wajar kalau ada pemberitaan tunjangan tersebut diberikan Anies sebagai mahar untuk mendukung dirinya di Pilkada 22. Seperti perumpamaan tak ada makan siang gratis. Kalau Ahok menggaji tinggi dan sebagai gantinya mereka harus kerja keras mengatasi kesulitan warga DKI, maka di zaman Anies cukup dibayar dengan dukungan. Semoga saja 2022 nanti warga DKI bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihan. Di tengah banyaknya masyarakat terdampak ekonomi saat pandemi, sangat tak elok lagi pemimpin daerah mengamburkan uang anggaran, apalagi akhirnya melambaikan bendera putih dan minta corona diserahkan ke pusat. Aduh. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Niha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam